Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan anggota Anis Setiawan, M. Raihan Resmullah, Adelia Ayu Pratiwi, dan Abdul Zahara akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penulisan ulang jurnal yang berjudul penerapan metode PISES dalam mengembangkan sistem e-commerce penjualan produk komputer. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Adelia Ayu Pratiwi. Kepada Adelia, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce adalah salah satu transaksi perdagangan yang menggunakan jaringan internet. Menggunakan e-commerce untuk tujuan perdagangan online membuat para pedagang lebih mudah untuk menawarkan produk mereka. Menggunakan situs web e-commerce sebagai salah satu saluran pemasaran adalah cara yang efektif dan efisien untuk menjangkau orang-orang dengan menggunakan website ini sebagai salah satu saluran penjualan. Perusahaan dapat memasarkan produknya secara efisien dan efektif. Yang kedua, itu terdapat masalah. Toko Blora adalah toko elektronik yang berlokasi di Harko Mangga 2. Toko ini menjual barang elektronik seperti laptop dan komputer, datang dalam beberapa bentuk komponen dan add-on untuk komputer desktop dan laptop. Cara pemasaran dan penawaran produk sejauh ini masih menggunakan brosur. Pembuatan laporan juga masih menggunakan tulisan tangan. Selain memakan waktu yang lama, penjualan yang dilakukan oleh toko Blora tidak efisien dan tidak efektif. Selanjutnya, ada solusi dari permasalahan tersebut, yaitu untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan survei online serta studi lapangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat sistem perdagangan online dengan produk komputer mereka. Pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi, kemudian dilakukan tahapan analisis, pembuatan menggunakan metode pitches untuk membuat sistem laporan akhir berisi usulan sistem e-commerce untuk produk komputer diterapkan pada toko Blora. Selanjutnya ada pendahuluan. E-commerce adalah seperangkat komponen teknologi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis dan konsumen dalam proses jual-beli secara elektronik. E-commerce adalah salah satu bentuk bisnis transaksi melalui fasilitas internet. Dengan menggunakan e-commerce, penjualan dapat menawarkan produk secara online untuk memfasilitasi pembelian, pemesanan, dan pengiriman secara efisien dan efektif. Penggunaan situs e-commerce sebagai media penjualan memungkinkan adanya ruang pemasaran produk dan untuk memfasilitasi pemesanan produk tersebut oleh pembeli untuk meningkatkan omset bisnis toko. Selama realisasi analisis dan penelitian ini, metode yang digunakan adalah pitches. Metode pitches digunakan untuk menganalisis informasi ekonomi, keselamatan, efisiensi, dan kinerja layanan untuk mengidentifikasi kelemahan pada sistem saat ini. Untuk meningkatkan sistem baru, penelitian ini akan menghasilkan prototipe sistem perdagangan untuk penjualan produk komputer yang diterapkan di toko Blora. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Metode observasi adalah metode pengumpulan dengan mengamati informasi tentang proses yang ada, laporan yang digunakan dan yang diperlukan, dan data lain pada desain dan pengembangan sistem aplikasi. Sedangkan metode wawancara adalah metode data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada karyawan, pemilik, dan pelanggan terkait penjualan di toko Blora. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alda Zahara. Permasalahan yang terjadi pada sistem yang berjalan dianalisis dengan metode PISES, Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service sebagai berikut. 1. Analisis kerja performance. Kinerja sistem pada toko Blora saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Pegawai toko harus mengecek data secara berulang agar tidak terjadi kesalahan pada data. Hal menunjukkan bahwa
kinerja tidak optimal dan pengolahan data penjualan memakan waktu yang akhirnya dapat memperburuk kinerja pegawai dan performa toko juga akan menurun. 2. Analisis informasi. Sistem yang sedang berjalan belum mampu memberikan informasi yang akurat dan bebas kesalahan. Informasi yang dihasilkan seringkali mengakibatkan kesalahan. Selain itu, pelanggan mengalami kesulitan memperoleh informasi produk baru. 3. Analisis ekonomi. Proses penjualan yang dilakukan saat ini masih dilakukan dengan pencatatan dokumen. Saat membuat laporan, ada banyak pemroses data yang berulang dan hal ini menyebabkan pemborosan biaya. 4. Analisis kendali. Sistem yang berjalan saat ini dinilai cukup baik dalam pengendalian. Hal ini ditunjukkan dengan dokumen yang dibuat duplikat. 5. Analisis efisiensi. Penggunaan waktu yang belum maksimal karena sering terjadi pengecekan data secara berulang-ulang agar tidak ada kesalahan dalam pengelolaan sehingga mempengaruhi proses pembuatan laporan tersebut. 6. Analisis layanan. Dalam hal ini, pelayanan masih kurang, maka harus ditingkatkan dengan meningkatkan ketepatan dan kecepatan proses pelayanan sehingga sangat dibutuhkan sistem yang berbasis database. Setelah melihat masalah atau kelemahan yang terjadi pada sistem yang berjalan di toko Blora, dapat disimpulkan bahwa masalah saat ini adalah karena sebagian besar proses yang terjadi masih secara manual, sehingga dapat memerlukan waktu yang lama untuk menyediakan laporan. Selain itu, informasi yang diberikan masih belum akurat dan pelanggan kesulitan mendapatkan informasi baru. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem informasi berbasis web yang dapat memberikan informasi yang akurat dan kecepatan dalam proses penyediaan laporan. Selanjutnya, deskripsi sistem usulan. Rancangan sistem informasi penjualan berbasis e-commerce pada toko Blora akan digambarkan data flow diagram untuk dijadikan model yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan program. Di dalam jurnal dibuatkan terlihat di gambar 1, diagram konteks sistem usulan. Sistem yang diusulkan akan melibatkan 3 entitas, yaitu customer, staf toko, dan pemilik. Pada entitas customer akan memberikan input berupa master data customer, data order produk, dan data pembayaran produk ke dalam sistem. Kemudian mendapatkan output dari sistem berupa data profil customer, detail order produk, dan kwitansi. Untuk entitas staff, toko akan memberikan input ke sistem berupa master data produk, master data kategori produk, master data merek produk, master data tipe produk, dan konfirmasi pembayaran. Kemudian juga akan mendapatkan output dari sistem berupa data customer dan data order customer. Sedangkan entitas pemilik toko akan mendapatkan output dari sistem berupa laporan data customer, laporan data produk, laporan data order, laporan data pembayaran. Untuk proses yang tersedia pada sistem usulan dilihat pada gambar 2, di mana proses yang ada terdiri dari 3 proses, yaitu master, transaksi, dan laporan. 1. Proses 1.0 master. Customer melakukan registrasi ke dalam website e-commerce toko Blora dengan memberikan master data customer, kemudian disimpan ke dalam database customer. Setelah registrasi berhasil, customer akan mendapatkan data profil customer yang di dalamnya berisi user account untuk masuk ke dalam sistem sebagai member. Staf toko juga akan mendapatkan data customer atas registrasi yang dilakukan customer. Di dalam jurnal juga dibuatkan, yaitu pada gambar 2, diagram level 0 usulan. 2. Proses 2.0 transaksi. Customer melakukan pembelian dengan memberikan data order produk. Kemudian sistem akan mengeluarkan output detail order produk pada customer. Setelah customer melakukan pembelian, kemudian customer melakukan pembayaran. Customer melakukan pembayaran dengan memberikan data pembayaran order ke sistem. Staf toko akan mendapatkan output dari sistem berupa data order, customer. Staf toko kemudian melakukan konfirmasi pembayaran atas barang yang dipesan customer dengan memberikan input konfirmasi pembayaran.
3. Proses 3.0 laporan. Pemilik toko mendapatkan output berupa laporan data customer yang diambil dari database customer. Pemilik toko mendapatkan output berupa laporan data produk yang diambil dari database produk. Pemilik toko mendapatkan output berupa laporan data order yang diambil dari database order. Pemilik toko mendapatkan output berupa laporan data pembayaran yang diambil dari database pembayaran. Selanjutnya, dapat dilihat di jurnalnya, yaitu rancangan antarmuka sistem. Terdapat gambar 3, tampilan halaman home, gambar 4, tampilan halaman login, gambar 5, tampilan halaman registrasi, lalu gambar 6, halaman keranjang belanja, gambar 7, halaman checkout, dan yang terakhir gambar 8, yaitu tampilan halaman data order. Kemudian 9, laporan order, dan terakhir gambar 10, laporan pembayaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Rizkullah. Pada Raihan Rizkullah. Baik, selanjutnya adalah analisis kelayakan sistem utulan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, rancangan sistem yang diusulkan ini dinyatakan layak secara teknologi. Karena menggunakan teknologi yang mudah didapat, murah dan tingkat pemakaiannya juga yang mudah. Dengan ketersediaan komputer dan sumber daya manusia yang cukup, mumpuni, dengan sedikit pelatihan penggunaan sistem, maka pengguna akan mampu mengoperasikan sistem yang diusulkan. Rancangan sistem yang diusulkan akan dibangun dengan menggunakan aplikasi database yang tidak berbayar, menggunakan aplikasi exam, dan untuk mengoperasikannya, menggunakan sistem operasi yang memiliki lisensi dan berbayar, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Jadi kesimpulannya, setelah melakukan penelitian sistem penjualan yang berjalan pada toko Blora, maka kesimpulan yang didapat adalah proses penjualan produk yang masih memerlukan waktu yang lama, dikarenakan masih menggunakan cara pemasaran dan penawaran produk dengan menggunakan brosur. Pembuatan laporan yang digunakan juga cukup lama karena proses yang digunakan masih menggunakan tulis tangan dan melakukan pencatatan penjualan toko. Penelitian ini juga telah menghasilkan sistem e-commerce yang dibutuhkan oleh toko Blora dan dinyatakan layak, sehingga penjualan, pemasaran, dan proses pembuatan laporan lebih efektif dan juga lebih efisien. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang telah menjelaskan. Sekian dari diskusi kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Apabila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.